mereka harus melawan ombak setiap hari. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka di lautan untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan air tawar. Kalau misalnya lagi berhenti gini emang sering didatengin warga? Sering, karena kami tangkap ikan di seputaran sini. Ikan itu harus membantu warga untuk buat pancing, lauk makan. Anambas, tak banyak yang tahu jika kepulauan yang cantik ini pernah dinobatkan sebagai tropis terbaik di Asia. Potensi alamnya seakan tenggelam di balik popularitas destinasi wisata unggulan tanah air lainnya. Destinasi wisata di Indonesia, biasanya yang kepikiran apa? Indonesia, Bali, Lombok. Misalnya Kepulauan Anambas, pernah dengar nggak, Mbak? Belum sih. Kepulauan Anambas belum pernah dengar? Iya. Kira-kira lokasinya di mana, tahu nggak, Mbak? Enggak. Nggak tahu ya? Ya, ini Bali, Bali. ya Lombok, Kalau misalnya Kepulauan Jogja. Anambas, pernah dengar nggak, Mbak? Ambas, Anambas, enggak pernah dengar. dengar. Kalau misalnya Kepulauan Anambas, pernah dengar nggak, Mas? Anambas itu kan di Kalimantan ya? Kalimantan. Tapi pernah dengar sebelumnya atau ada rencana ke sana? Baru kali ini Baru kali ini dengar ya. Anambas, pernah dengar? belum pernah. Belum pernah dengar. Lokasinya di mana? Kira-kira nggak tahu juga. Kepulauan Anambas adalah sebuah kabupaten di ujung provinsi Kepulauan Riau. Terletak di Laut Cina Selatan, membuat jarak Anambas justru lebih dekat ke beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Perjalanan kali ini kami mulai dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Transportasi laut memang merupakan satu-satunya akses menuju Anambas. Suasana pelabuhan hari ini pun cukup ramai. Kapal dengan rute Tanjung Pinang Tarempa hanya beroperasi 3 kali dalam 1 minggu. Tak heran jika kapal selalu penuh penumpang. Ya, bisa perjalanan ke Tarempa di Kepulauan Anambas akan memakan waktu sekitar 9 jam. Ini tadi kalau saya sempat tanya-tanya sama warga, ini memang sebagian besar penumpangnya merupakan masyarakat di Anambas ataupun mereka yang ingin mengunjungi keluarga. Cuma sayangnya di sini yang masih terkendala itu dari sisi transportasi, karena kapal feri seperti ini hanya ada 3 kali dalam 1 minggu. Jadi sekalinya ada ke waktu keberangkatan, ini ferinya biasanya langsung penuh dengan kapasitas sekitar 180 orang. Perjalanan panjang menuju Anambas pun dimulai. Sebagian besar penumpang merupakan warga lokal yang kembali ke kampung halaman atau mengunjungi keluarga. Sepertinya selain tim kami, sangat sedikit penumpang yang berasal dari kota lain. Kapal feri ini menjadi satu-satunya transportasi yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang ke Anambas. Sebelum tiba di Tarempa, ibu kota Anambas, kapal kami singgah sebentar di Pelabuhan Letung, Kecamatan Jemaja. Di sini, puluhan pedagang langsung menyerbu kapal dengan aneka makanan dan minuman. 7 jam yang cukup melelahkan. Apa yang dibawa para pedagang ini pun cukup membantu menyelamatkan perut saya yang mulai lapar. Dari Jemaja, perjalanan menuju Tarempa memakan waktu sekitar 2 jam. Gugusan pulau-pulau mulai nampak di kanan kiri kami. Dan akhirnya, kota Tarempa pun terlihat dari kejauhan. Pemirsa, Kepulauan Anambas pernah dinobatkan sebagai kepulauan tropis terbaik di Asia. Namun sayangnya sama seperti kebanyakan wilayah terluar di Indonesia lainnya, Kepulauan Anambas yang lokasinya berada di perbatasan negara Singapura dan juga Malaysia masih terkendala berbagai bangunan fasilitas dasar. Dalam episode Indonesia kali ini kami akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat yang terpisahkan ratusan kilometer jalur laut dari pusat kota dan juga pemerintahan. Tiba di pelabuhan, kami disambut warga dengan gerobak-gerobak.
Mereka menanti penumpang untuk membantu mengantar barang-barang bawaan sampai ke rumah. Kami pun ikut menggunakan jasa unik ini. Di Anambas memang tidak ada kendaraan roda 4 ataupun angkutan umum. Sepeda motor dan perahu merupakan transportasi utama yang digunakan sehari-hari. Perjalanan panjang di hari pertama akhirnya selesai kami lalui. Akhirnya kami bisa beristirahat sejenak. Ya pemirsa, dari 255 pulau yang ada di Anambas, baru ada 26 pulau yang berpenghuni. Dan kabarnya sebagian diantaranya masih kesulitan mengakses air bersih, salah satunya merupakan di Pulau Mengkait. Dan di sini kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Pulau Mengkait menjadi rumah bagi 270 kepala keluarga. Masyarakat Mengkait merupakan penduduk keturunan suku laut asli dan tertua di Kepulauan Anambas. Namun lagi-lagi, kabarnya mereka luput dari perhatian pemerintah. Pagi ini, beberapa ibu-ibu desa tengah bersiap mengambil air bersih. Saya berbagi satu jongkong bersama Ibu Rosida. Jongkong adalah sebutan perahu tradisional di Anambas. Hai Ibu. Tak lupa kami membawa Mau kemana jerigen ini? dan alat timba. Kita dorong dulu. Dan kami pun berangkat. Saya hanya bisa kagum melihat ibu-ibu ini mendayung jongkong melewati lautan. Maklum saja, membawa jongkong memerlukan tenaga yang kuat. Namun, ibu-ibu di Pulau Mengkait sudah terbiasa mendayung perahu jongkong, bahkan sejak mereka kecil. Dari cerita Rosida, dirinya bahkan sudah sejak usia 7 tahun biasa mengambil air sendirian ke seberang pulau. Di sini, para ibulah yang bertugas mengambil air bersih. Sangat jarang kaum pria yang ikut mendayung jongkong untuk mencari air. Bapak-bapak biasanya hanya melaut untuk mencari ikan. Jarak antara Pulau Mengkait dan Pulau Tamiang hampir mencapai 2 kilometer. Saya sungguh hormat dan salut dengan Rosida dan ibu-ibu ini. Mereka bisa dengan mudah mengayuhkan tangan mereka melawan ombak. Ya, luar biasa ya perjuangan masyarakat Mengkait untuk mendapatkan air bersih. Dan di sini saya salutnya yang nyari ini ibu-ibu bukan bapak-bapak. Bayangin mereka harus melawan ombak setiap hari. Untuk hari ini lagi tenang. Biasanya ombak lebih besar dan mereka harus bolak-balik 2 kali dalam sehari untuk mendapatkan air tawar. Ayo Bu, kita lanjut lagi ya. Di sela-sela mengambil air, keindahan alam di Pulau Tamiang benar-benar membuat saya terpukau. Setibanya di pulau seberang, ibu-ibu langsung bergegas menurunkan jerigen menuju sumber air. Ya, akhirnya setelah mendayung selama 30 menit melewati lautan, kami tiba juga di sini. Dan kalau saya lihat tadi dari depan pulaunya ini semacam surga tersembunyi ya. Masih sangat alami, airnya juga jernih, dan siapa sangka di sini juga masih ada sumber air tawar yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jerigennya 2 saja. Yang mana tempatnya Ibu? Ini? Sumber air tawar di Tamiang merupakan sumur alami yang ditemukan masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Inilah satu-satunya sumber air bersih bagi warga di Pulau Mengkait. Ibu-ibu pun dengan serentak langsung menimba air untuk memenuhi jerigen yang kami bawa. Jika musim kemarau, air sumur mulai mengering. Mereka pun harus masuk ke dalam batuan ini agar bisa menggapai permukaan air tersisa. Saat memijakkan kaki di dalam batuan ini, kami harus sangat hati-hati. Licinnya batu bisa membuat kami terpeleset dan terjatuh. Air yang berasal dari puncak batuan ini tidak pernah habis sepanjang tahun. Ibu-ibu langsung menampung air sebanyak mungkin. Biasanya, Rosida bisa membawa 6-7 jerigen kembali ke rumah. Jerigen yang sudah penuh kami bawa kembali ke jongkong satu persatu. Cara ibu-ibu mengangkat dan membawa jerigen di pundak sangatlah terlihat mudah. Namun untuk saya, air sebanyak 18 liter ini bahkan sangat sulit untuk diangkat. Saya Ibu yang kecil aja Ibu ya kalau gitu ya. Nih
biar ibu yang bawa. Aduh. Rosida bersama ibu-ibu lainnya kini harus kembali mengerahkan tenaga untuk membawa air bersih sampai ke desa. Tidak ada kata lelah atau sedikit pun keluhan yang diutarakan ibu-ibu ini. Sepertinya cara hidup yang dijalani sejak kecil termasuk juga memperoleh air bersih, membuat mereka terbiasa dan tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah yang tak kunjung datang. Kalau di Mengkaitnya tidak ada? Tidak ada, ya asin belum ada. Asin aja ya? Kalau ini buat airnya dipakai apa aja? Untuk masak air, untuk masak nasi kan. Kalau untuk mandi, Nah, untuk mandi, untuk nyuci. pakai ini juga. Kalau buat buang air ibu gimana? Air asin kan. Pakai air asin juga? Ada pigi sana. Ada kamar mandi kah? Bukan, tidak ada. Tidak ada. Inilah ironi warga di sebuah kabupaten kepulauan yang 98% wilayahnya adalah air. Namun nyatanya mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan setetes air bersih untuk kelangsungan hidup mereka. Ya ini setelah semua jerigen udah penuh, pas bawa perahu lebih berat ya, dan ini jaraknya sampai ke air itu nggak nyampe 1 jengkal. Bayangin mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka di lautan untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan air tawar. Di tengah keterbatasan, warga Mengkait mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, jadi biarpun Anambas ini termasuk kepulauan yang terpencil, tapi kekayaan lautnya begitu luar biasa. Dan teknik memancing masyarakat juga bervariasi. Kali ini saya akan melihat beberapa warga yang memancing dengan teknik ngendi nyelam ya Bang ya. Ngendi nyelam bilangnya itu artinya pakai teropong. Dan kita akan lihat seperti apa masyarakat memancing ikan di sini. Duduk di sini, saya pindahin ikannya. Kami kembali menggunakan jongkong untuk mencari ikan hari ini. Lokasi mencari ikan tidak jauh dari pemukiman warga. Perjalanan kami menggunakan jongkong sekitar 15 menit. Di sini, sepertinya kami menemukan lokasi ikan berkumpul. Sam dan nelayan lain mulai beraksi. Masker dan kail menjadi perlengkapan sederhana untuk memancing. Kalau misalnya lagi berhenti gini emang sering datengin warga? Sering, karena kami tangkap ikan di seputaran sini. Kami pun harus membantu warga untuk pancing, lauk makan.